Nyuwun pangapunten santri-santri kalih dewan juri, kula teng mriki boten badhe numpang tenar, kula teng mriki insyaallah belajar bersyiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, assalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Yang terhormat Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Dewan Juri yang dirahmati oleh Allah yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara lomba pidato yang saya hormati, kerabat dai rahimakumullah yang saya cintai. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan sedikit ulasan dengan tema peran santri dalam menyongsong Golden Age. Sebelum saya memulai, bolehkah saya bertanya kepada hadirin sekalian, santri itu apa sih? Bentukannya santri itu kayak apa? Apakah santri itu seperti saya ini? Santri adalah seseorang yang menuntut ilmu agama dengan bertalatih kepada guru yang thiqah, yakni terpercaya. Betul? Peran santri untuk sampai pada tujuan dalam menyongsong Golden Age harus diawali dengan menuntut ilmu agama yang wajib hukumnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Rawahul Baihaqi. Yang maknanya menuntut ilmu agama wajib hukumnya bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Perlu kita ketahui, perihal mengaji, perihal menuntut ilmu sebenarnya sudah dicontohkan oleh para nabi, sahabat nabi dan para wali. Seperti dalam syair berikut ini. Katekno sira kabeh rikala jamane nabi, sahabat tabi'in lan para wali iku nglanggengake ngaji tansah dadi gegerane insani. Wong mukmin senenge ngaji, wong mukmin senenge ngaji. Orang mukmin itu suka dengan menuntut ilmu. Tidak hanya dengan menuntut ilmu saja, tetapi juga dengan mengamalkan apa yang telah dikaji. Karena beramal adalah bukti nyata seorang santri dapat mencapai pada Golden Age. Tetapi apakah semua amal itu termasuk pada Golden Age? Tentu saja tidak. Karena amal itu sendiri ada kalanya amal yang berupa kebaikan dan ada kalanya amal yang berupa keburukan. Lalu apakah kedua amal ini termasuk pada Golden Age? Seperti contoh, orang yang melakukan kebaikan, orang yang saling tolong-menolong, bersedekah dan saling menasehati dalam kebaikan dibandingkan dengan orang yang mengamalkan keburukan, seperti orang yang berprasangka buruk dengan temannya, orang yang menzalimi temannya, dan orang yang saling menjatuhkan. Tentu saja
kedua amal ini tidak semuanya termasuk pada kategori golden. Akan tetapi orang-orang yang melakukan kebaikanlah orang yang termasuk dalam kategori golden. Sedangkan orang yang melakukan keburukan tidak termasuk dalam kategori golden. Oleh karena itu, dalam beramal pun seorang yang telah menuntut ilmu agama akan menerapkannya sesuai dengan syariat. Mengapa harus sesuai dengan syariat? Karena barometer kebenaran dan barometer keburukan adalah syariat. Ketika syariat mengatakan perkara itu baik, maka kita katakan baik. Dan ketika syariat mengatakan perkara itu buruk, maka kita katakan buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amalin laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Rawahul Bukhari. Yang maknanya, setiap perbuatan jika tidak sesuai dengan syariat, maka perbuatan tersebut tertolak. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hai para pemuda, mumpung badan masih sehat, masih kuat, yuk bareng-bareng kita memperbaiki diri, mentakarrubkan diri kepada Allah dengan cara menuntut ilmu agama. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Untuk itu, sebagai santri, marilah kita membangun bangsa Indonesia dengan saling bekerja sama, saling bersinergi, menyebarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih terarah, tidak ekstrim kanan maupun ekstrim kiri, serta menjunjung eksistensi Islam di Indonesia dan seluruh masyarakat di tengah modernisasi dunia. Wahai santri Nusantara, marilah kita berjuang, janganlah kita terbuai oleh tipu daya syaitan. Sekian dari saya, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.